Selamat pagi. Ini posisi mesin DOHC. Pagi-pagi kondisi mesin masih dingin. Kita starter. Normalnya pada saat dingin posisi RPM bertahan di 1000 lebih, bisa 1500, bisa juga 1200. Intinya pada saat mesin belum mencapai suhu maksimal, RPM akan bertahan di 1000 lebih. Barusan saya skip ya, karena kalau nunggu dingin nunggu panas durasinya bisa lumayan. Ini kondisi mesin udah panas nih, RPM udah di 800. Nah, setelah mesin panas, starter awal itu ketika kita starter, RPM dia akan naik dulu ke atas, lalu turun ke RPM di 8000 seperti ini. Nah, kita coba lagi. Nah, seperti itu. Nah, ketika RPM udah stabil seperti ini, untuk mengecek akselerasi naiknya RPM dari awal sampai menuju ke titik RPM tertinggi, tesnya dibejek aja gasnya. Kita bejek lagi nih. Jika pada saat naiknya RPM mengalami sendatan di pertengahan atau di akhir, bisa dikatakan RPM mesin belum stabil untuk mencapai akselerasi maksimal. Nah, untuk RPM stasioner, setelah akselerasi dari awal sampai ke akhir normal, barulah kita melakukan pengetesan ketika ada beban tambahan. Seperti kita nyalain lampu nih, lampu kita nyalain, lampu jauh, gas masih stabil, gak ada masalah. Nah, setelah itu beban yang paling tinggi itu AC. Sekarang kita nyalain AC-nya. Nah, seperti ini. Nah, kita matiin lagi dulu AC-nya. Nah, normalnya pada saat AC on, RPM akan sedikit naik ke sekitaran 1000 atau 1000 lebih sedikit. Lalu setelah AC on, dia perlahan akan turun mendekati di 900. Ini AC off, kita AC kita on-kan lagi. Nah, dia naik dulu ke atas, turun lagi ke bawah di sekitaran 900 RPM. Ini posisi settingan bisa dikatakan udah pas. Jalur sistem perkabelan ke sensor-sensor sudah tidak ada masalah, dan juga sensor-sensor masih berfungsi dengan baik. Nah, kalau misalnya ada trouble-nya tidak sesuai yang saya jelaskan barusan, kita nggak usah dulu memvonis dari sistem sensornya yang lemah lah, atau perangkat
kerja suatu perangkatnya sudah tidak berfungsi normal lah. Pengecekannya pada awalnya harus ke sistem kelistrikan dulu, karena setiap sensor bisa bekerja, bisa berfungsi normal jika arus ke setiap sensor-sensor tersebut dalam kondisi normal. Dan menurut pengalaman saya dalam penanganan mobil-mobil injeksi yang sudah berumur, tidak melulu di Timor, baik di mobil yang lain pun, injeksi-injeksi yang keluaran tahun lama itu banyak bermasalahnya di bagian sistem arus kelistrikan yang tidak stabil, mengirim arus ke setiap sensor. Satu sensor yang bermasalah pun, pengiriman suplai arusnya akan berdampak ke sensor-sensor lainnya. Karena pada mobil injeksi, semua sensor itu saling terhubung fungsinya. Semuanya perlu sinkronisasi yang tepat. Karena ECU akan bisa mengolah komposisi suplai bahan bakar udara ke ruang mesin, ke ruang bakar, setelah mendapatkan sinyal-sinyal dari masing-masing sensor yang dikirim ke ECU untuk diolah datanya, untuk dijadikan perintah yang akurat, sehingga suplai bahan bakar dan udara yang dikirim ke ruang bakar memang sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai komposisinya untuk mencapai pembakaran yang sempurna. Jika pembakaran ruang bakar sempurna, otomatis sistem mekanikal mesin akan menghasilkan laju putaran yang maksimal agar bisa dikonversikan menjadi putaran roda dan putaran laju kendaraan menjadi lebih maksimal. Nah, kalau sudah seperti itu, maka efisiensi bahan bakar akan tercapai. Seperti itu. Jadi intinya, setelah stasioner normal seperti ini, jangan ragu-ragu, dites juga akselerasi dari awal sampai ke akhirnya dalam kondisi normal tanpa ada sendatan di tengah-tengah ataupun di akhir seperti ini. Jadi kalau memang sistem pembakaran sudah sempurna, dipentok pun dia iramanya akan tetap, tidak ada perubahan irama seperti ada suara knalpot yang berubah ketika RPM dibejek lama, ataupun tidak ada akselerasi jarum RPM sebagai kita membaca sebagai indikator kita dalam membaca RPM mesin, posisi dalam keadaan tersendat atau tidak stabil seperti itu. Jadi intinya segala sesuatunya kita harus dirunut dari awal, diurut, jangan main ponis, jangan main mengganti spare part yang memang sebetulnya tidak perlu melulu harus diganti gitu kan. Karena kita berbicara tentang penanganan mobil tua yang segala sesuatunya selalu ada kemungkinan mengalami penurunan akselerasi, mulai dari sistem perkabelan, kondisi soket-soket, kondisi arus-arus juga, itu pun harus selalu diperhitungkan. Sementara seperti itu uraian singkatnya, semoga segala permasalahan dan trouble pada unit Timor itu tidak selalu harus sesuatu yang pekerjaan yang berat gitu. Asal kita mau teliti dan lebih detail lagi memeriksa tahapan dalam analisa dan diagnosa permasalahannya.
Selamat wayah gini, dan sampai ketemu di penjelasan-penjelasan berikut.